timnas U23 kita yang sebentar lagi akan tampil di perhelatan Asian Cup atau yang lebih dikenal dulu dengan Piala AFF. Jadi tanggal 15 sampai tanggal 29 Juli ini kita bertarung, kita ada di grup A. Kita tahu bersama bahwa di grup A itu selain Indonesia, ada Malaysia, juga di sana ada Filipina, ada Brunei Darussalam. Ya, dan kita tentunya fokus untuk bisa tampil sebagai juara grup. Pertandingan melawan Malaysia menjadi pertandingan yang menentukan hidup mati di grup A ini untuk bisa menjadi juara grup, karena memang kalau melihat dari lawan-lawan kita bisa mengatasi Brunei dalam pertandingan pertama, termasuk dengan Filipina, demikian juga dengan Malaysia. Harimau Malaya ini bisa mengalahkan Filipina pertandingan pertama mereka yang bermain di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, sementara kita dengan Brunei kan bermain di GBK. Dan semua akan berlangsung di GBK sampai pada pertandingan tanggal 21 yang menentukan, itu melawan Malaysia itu di GBK, karena tanggal sebelum Malaysia itu kita akan bertarung juga dengan Filipina. Nah, tim Malaysia bertekad untuk mengalahkan Indonesia. Mereka tidak gentar. Ya. Nafouzi Sain sebagai pelatih mereka mengatakan mereka siap untuk mengalahkan Indonesia. Apalagi mereka merasa pede, percaya diri. Setelah dalam pertandingan uji coba kemarin, mereka mampu mengalahkan salah satu tim yang berada di Super League Malaysia, ya, itu PDRM yang dari kepolisian, dan mereka menang 1-0. Itu yang menumbuhkan ya kepercayaan diri mereka bahwa mereka bisa mengatasi semua lawan-lawannya, termasuk yang mereka incar adalah Indonesia. Karena mereka pernah mengalahkan kita ya. Ketika 2 tahun lalu kita menjadi runner up, kita ke final di Piala AFF di Thailand dan kalah adu penalti melawan Vietnam. Di fase grup kita kalah dengan 2-1 melawan Malaysia. Kita lebih dulu membuat gol lewat Ramadan Sananta ketika itu di Rayong Stadion, dan Malaysia dapat 2 gol balasan mereka lewat Virgus Tirne, ya, pemain mereka yang masuk sebagai super sub di babak kedua. Virgus Tirne juga ikut datang ke Jakarta untuk membela Malaysia, Harimau Muda ini. Dan dia tentunya pasti akan dimainkan oleh Nafouzi Sain di lini serang Malaysia. Dan makanya Malaysia itu sekarang pingin, ya, mereka yakin untuk bisa katanya melibas tim asuhan Gerald Vandenberg. Apakah bisa? Ya, kita tunggu saja, kita lihat. Gerald Vandenberg sendiri mempersiapkan tim U23 ini dengan sangat serius, dan dia yakin bahwa tim ini bisa berprestasi dengan baik, ada hasil positif, ya, bisa mengalahkan semua tim termasuk mengalahkan Malaysia. Bahkan keyakinan Vandenberg ini itu bukan saja kita juara grup, kita harus ke final dan kita harus juara. Itu target yang diusung oleh Gerald Vandenberg, seperti yang diinginkan juga oleh PSSI, dalam hal ini Ketua Umum Pak Erick Thohir juga mengatakan bahwa inilah saatnya Vandenberg, ya, pertaruhan dia pertama kali menangani tim U23, karena selama ini kita tahu dia hanya di tim muda, di akademi, tapi sekarang dia diberikan kepercayaan oleh PSSI untuk membesut tim U23 ini. Karena bukan saja di Piala ASEAN sekarang, ini akan menjadi batu loncatan juga. Jika berhasil menjadi juara, Vandenberg akan membawa sebagian besar dari skuad ini menuju ke kualifikasi Piala Asia. Ya, kita ada di grup J, dan kita akan bertarung dengan tim-tim kuat, ya, termasuk ya Korea Selatan, satu grup kita. Nah, itu akan bertanding di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, dan kita harus siap untuk bisa tampil sebagai pemenang, karena hanya juara-juara grup di 11 grup itu yang ada nanti pada bulan September nanti yang langsung lolos. Mungkin ada 4 tambahan runner up terbaik yang akan dipilih. Ya, kalau kita menjadi runner up terbaik, kita akan masuk, tapi target kita adalah juara grup dengan harapan mengalahkan Korea Selatan. Nah, di sana memang sudah penambahan pemain-pemain yang bagus-bagus. Ya, pasti akan berlainan dengan apa yang ada saat ini di Piala ASEAN. Karena ini sebagian besar kan yang ada di Liga 1 dan Liga 2. Kecuali Jens Raven dari FC Dordrecht, satu-satunya yang diambil dari pemain abroad. Nah, kesananya di bulan September itu untuk kualifikasi U23 Piala Asia ini, ya pasti sudah ada di sana. Mungkin akan bermain bisa Yasin Hapner, Ivar Janner, ya akan bermain Rafael Strijk, ya Marcelino Ferdinand, dan juga di sana bahkan ada yang sudah siap untuk bisa bermain, yang sementara ini sedang diproses naturalisasi. Mauro Silstra, dia akan ditempatkan di U23, dan ini akan jauh lebih bagus, lebih garang tentunya ketika Mauro Silstra ada di sana.
Dan juga ada pemain-pemain belakang yang sudah menjadi warga negara Indonesia, siap bermain untuk Merah Putih. Ada Dion Marks dan Tim Hypens. Ini dua pemain yang berada di lini pertahanan kita. Dan ini akan menjadi andalan bagi Gerald van den Berg di kualifikasi Piala Asia U23. Sekarang fokus dia, konsentrasi dari Gerald adalah bagaimana membawa timnas U23 kita juara tentunya di Asian Cup. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.